Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Nyonya AHY harusnya malu atas kegagalan sang mertua dan kesalahan ngutip ayat kena tampar Ratu PDIP, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Politisi PDIP Dewi Tanjung kembali melemparkan sindiran kepada menantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Andisa Pohan. Hal tersebut dilontarkan usai aksi istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. Ia pun mengatakan jika Andisa tidak tahu diri karena kebablasan mengkritik pemerintah. Bahkan, ia menilai Andisa telah lupa apa yang telah dilakukan keluarganya. Dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Rabu 28 Juli 2021, ia pun mengatakan, Andisa Pohan si anak koruptor terlalu kebablasan mendikte pemerintah. Dia gak sadar rekam jejak dosa keluarganya sama negara ini melukai hati rakyat. Selain itu, ia juga mengungkit kegagalan SBY selama menjabat 2 periode dengan meninggalkan kasus-kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah. Kata Dewi Tanjung, kegagalan SBY 10 tahun yang meninggalkan kasus-kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Harusnya Andisa dan kader Demokrat malu. Sebelumnya, Andisa Pohan juga menjadi sorotan lantaran dirinya kepergok salah mengutip ayat Al-Quran. Hal ini diketahui dalam cuitannya yang mengutip 2 ayat Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 6 dan sebuah ayat di surah Al-Baqarah. Tulis Andisa Pohan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut berisi tentang peringatan terhadap orang-orang beriman untuk memastikan kebenaran sebuah kabar sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Namun ketika ia tahu bahwa ia keliru, Andisa Pohan telah meralat cuitannya dan meminta maaf atas kekeliruannya tersebut. Kata Andisa lagi, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Mohon maaf, tweet sebelumnya dihapus karena ada salah ketik. Dalam kurung tertulis 291, seharusnya 191. Kata Andisa, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengingatkan saya dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kepergoknya Andisa karena salah mengutip ayat ini menyebabkan banyak netizen ikut membandingkan kesalahan istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Diketahui, Ahok dihukum 2 tahun penjara usai dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama karena pernyataan soal surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian Andisa dalam cuitan yang kekinian telah dihapus, ia menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 191 menjadi ayat 291. Sebagai catatan, surat Al-Baqarah hanya terdiri dari 286 ayat. Hal inilah yang menyebabkan berbagai macam komentar dari netizen. Kata netizen @4y4nkz, penistaan menambahkan dalam surat. Seperti itulah fitnah mangkrak ke Ahok. @yogapras_ juga ikut memberikan komentar. Gila Londro, biji lo soak. Coba kalau Ahok sudah dibawanya demo berjilid-jilid. Kata akun @h_safardan, kasus surat Al-Maidah yang dialami Ahok yang memelintir Buniani dan Ahok harus mendekam di penjara. Sementara Andisa Pohan jelas-jelas memelintir sendiri surat Al-Baqarah 191. Ini adalah pelecehan kitab suci Al-Quran, tapi kok 291? Bisa dibandingkan? Bisa dibandingkan, pemerintah di bawah komando Jokowi untuk menangani penyebaran COVID-19 memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Mulai dari pengadaan vaksin yang berebut di dunia internasional, memberikan bantuan sosial, mengeluarkan kebijakan yang ditolak masyarakat karena dinilai merugikan secara materi, menghadapi masyarakat yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Belum lagi pemerintah harus menghadapi pihak-pihak yang sentimen terhadap apapun kebijakan pemerintah. Mereka cenderung memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi. Bahkan, perilaku mereka bisa merusak citra pemerintah dalam menangani COVID-19. Seperti adanya kartel kremasi, adanya sindikat vaksin palsu, dan sebagainya. Dan seorang Andisa Pohan yang merupakan istri dari sang Ketua Umum Partai Demokrat mengutip ayat Al-Quran saja yang super sederhana masih saja salah, apalagi harus mengurus masalah yang jauh lebih besar. Hal ini harus menjadi momen introspeksi diri bagi Partai Demokrat. Jangan sampai semut yang di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Menilai jauh lebih mudah dari bekerja langsung. Mengakui kesalahan sendiri dan mengakui kelebihan lawan politik jauh lebih sulit. Bagaimana menurut Anda? Halo,
berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Fadli di SeaWorld.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country, yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini, bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca SeaWorld pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Andisa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, gak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Andisa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Andisa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Andisa Bahar yang peduli COVID, Andisa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Andisa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Andisa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Andisa gak berusaha menarik simpati mereka saja?
daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut. Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.